Perkenalkan, nama saya Rima Hikmatur Rahmat dengan NIM 20141110145. Saya berkuliah di Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dengan program studi Perbankan Syariah. Dan dosen lampu Ibu Ayu Ajahra MM, mata kuliah Ekonomi Makro dan Mikro. Video podcast ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester yang berjudul Asumsi Dasar Ekonomi Makro. Di sini saya akan memperkenalkan rekan saya yang bernama Nursia dan Imah. Saya ingin bertanya, di sini kan asumsi dasar ekonomi makro yang saya ketahui ada 6. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar, suku bunga sampai dengan 10 tahun, harga minyak, dan lifting minyak dan gas. Di sini saya ingin bertanya dulu kepada Nursia. Nah, angka pertumbuhan itu dari mana sih datangnya? Kalau menurut saya pribadi, pertumbuhan ekonomi diukur dengan menggunakan data produk domestik bruto atau bisa juga disebut dengan PDB. PDB ini merupakan jumlah nilai tambahan yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Kemudian PDB ini menjadikan salah satu indikator penting untuk kita mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu. PDB ini juga dapat ditunjukkan dengan dasar harga berlaku maupun harga konstan. PDB itu apa sih? PDB itu bisa dikatakan sebagai jumlah nilai tambahan yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau bisa juga disebut merupakan jumlah nilai barang atau jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Itu yang Anda ketahui tentang angka pertumbuhan. Iya. Terus saya akan bertanya kepada Imah, yang kamu ketahui tentang inflasi itu apa? Menurut saya, inflasi adalah situasi kenaikan harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu yang terjadi secara meluas pada banyak aspek barang, bukan pada satu atau dua barang saja. Di sini, inflasi juga dapat diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa menyebabkan turunnya nilai uang. Nah, selanjutnya kan ada nilai tukar. Di dalam nilai tukar itu kan ada yang namanya APBN. Saya ingin bertanya kepada Imah, kepanjangan dari APBN itu apa sih? APBN itu merupakan kepanjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Apa yang kamu ketahui tentang APBN? Menurut saya, pengertian APBN merupakan bagian dari keuangan negara. Dan di dalam APBN itu kan yang saya ketahui ada unsur. Bisa kamu jelasin nggak apa saja unsur yang ada di dalam APBN tersebut? Dalam unsur APBN terdapat 5 unsur, yaitu APBN sebagai pengelolaan keuangan negara. Kedua, APBN ditetapkan setiap tahun dan berlaku 1 tahun. Ketiga, APBN ditetapkan dengan undang-undang.
Keempat, APBN dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, APBN ditunjukkan untuk kemakmuran rakyat. Saya akan bertanya kepada Nursiah, apa kaitan APBN ke nilai tukar? Kalau menurut saya, kaitan APBN dengan nilai tukar itu merupakan penilaian yang selalu berdasarkan pada asumsi nilai tukar, karena dalam APBN terdapat komponen harga, belanja, pembayaran bunga utang luar negeri yang harus dibayarkan dalam mata uang asing. Di sini saya akan bertanya kepada Imah lagi. Apa yang Anda ketahui tentang suku bunga SBN 10 tahun itu? Menurut saya, suku bunga SBN merupakan suku bunga surat utang negara atau disingkat dengan SUN. SUN dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara sesuai masa berlakunya. Tingkat suku bunga SBN dengan tenor 10 tahun dipakai sebagai dasar perhitungan tingkat bunga SUN dengan variabel rate. Kepada Nursiah, saya ingin bertanya, kaitannya dengan APBN itu apa? Kalau kaitan SUN itu digunakan oleh pemerintah untuk membiayai defisit APBN serta menutup kekurangan kas jangka pendek dalam periode 1 tahun anggaran. Perubahan tingkat suku bunga SBN 10 tahun juga akan berdampak pada sisi belanja negara, terutama pada pembayaran bunga utang. Dan di sini juga ada harga minyak mentah Indonesia atau ICP. Saya akan bertanya kepada Imah, apa yang Anda ketahui tentang ICP? Menurut saya, ICP merupakan harga rata-rata minyak mentah Indonesia di pasar internasional yang dipakai sebagai indikator perhitungan bagi hasil minyak mentah. Kaitannya dengan APBN apa? Saya akan bertanya kepada Nursiah. Kalau kaitannya kepada APBN, harga minyak mentah yang melebihi dari asumsi yang diterapkan pada APBN akan berpengaruh pada pelaksanaan APBN tersebut. Kemudian ICP mempengaruhi APBN baik dari sisi pendapatan maupun dari sisi belanja. Dari sisi pendapatan, ICP mempengaruhi penerimaan SDA dan SDA migas dan juga PNBP lainnya. Sedangkan dari sisi belanja akan mempengaruhi subsidi, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan juga dana otonomi khusus. Saya dengar tadi kan Anda ada menyebutkan PNBP. Nah, saya ingin bertanya, apa yang Anda ketahui tentang PNBP itu? Kalau PNBP itu bisa disebut juga dengan penerimaan negara bukan pajak, atau disebut dengan istilah dari bentuk pendapatan negara di Indonesia yang tidak bersumber dari pajak. PNBP ini juga merupakan salah satu unsur yang anggaran pendapatan dan belanja negara selain penerimaan perpajakan dan juga penerimaan hibah. Selanjutnya di sini kan ada lifting minyak dan gas. Saya ingin bertanya kepada Imah, apa yang Anda ketahui tentang lifting minyak dan gas itu? Menurut saya, lifting minyak dan gas adalah produksi minyak dan gas siap jual dan juga dikatakan sebagai satuan biaya untuk membawa 1 barel minyak mentah ke atas permukaan tanah. 1 barel itu yang Anda ketahui berapa sih? 1 barel sama dengan 159 liter. Dan saya akan bertanya lagi kepada Nursiah, apa kaitannya dengan APBN? Kalau kaitan lifting
minyak dan gas dengan APBN, hampir seluruh aktivitas ekonomi membutuhkan energi yang berasal dari bahan bakar yang sebagian besarnya berasal dari minyak. Kemudian lifting minyak dan gas bumi menjadi tolak ukur utama kinerja industri hulu migas karena langsung mempengaruhi penerimaan negara. Kenapa minyak dan gas itu menjadi tolak ukur utama kinerja industri? Karena lifting minyak dan gas bumi atau disebut dengan migas menjadi tolak ukur utama kinerja industri hulu migas dikarenakan langsung mempengaruhi penerimaan negara. Lifting juga merupakan suatu proses penyerahan minyak atau gas bumi dari produsen kepada pembeli. Pada proses inilah penerimaan negara dari kegiatan hulu migas terrealisasi. Mungkin cukupkan sampai di sini saja yang saya tanyakan tentang asumsi dasar ekonomi makro. Nah, di sini yang saya ketahui tentang asumsi dasar ekonomi makro itu, saya mohon waktunya ya untuk menjelaskan. Asumsi dasar ekonomi makro atau bisa disebut juga dengan ADEM adalah indikator utama ekonomi makro yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun berbagai komponen postur APBN. Penyusunan ADEM itu asumsi dasar ekonomi makro mengacu pada sasaran pembangunan dan juga tetap memperhatikan perkembangan perekonomian terkini baik domestik maupun internasional. Terima kasih kepada rekan saya Nursiah dan Ima telah membantu saya dalam video podcast ini. Kami mohon maaf jika ada salah kata. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan tentang asumsi dasar ekonomi makro. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.